Iya. Baik, silakan Mbak Titi untuk langsung saja diceritakan ini untuk kejadian kapan dan di mana. Kejadiannya tahun kemarin sama tahun ini. Okay. Itu lebih seringnya Mas, cuman pas dari awalnya emang udah ya rada-rada digangguin gitulah sama makhluk sini gitu. Jadi saya di sini tinggal itu 8 tahunan di sini sama suami. Karena kan anggap aja di sini tempatnya tuh Mas gitu loh Mas. Nah, itu saya itu tiap malam, itu tahun-tahun kemarin kejadiannya, itu saya sering ketindihan. Jadi saya tidur setengah sadar gitu. Itu ada bayangan hitam gede di depan saya. Itu langsung tiba-tiba nindihin saya gitu. Itu berlangsung seminggu bisa 3 kali 4 kali Mas, dalam 1 minggu itu. Jadi sampai saya teriak-teriak itu sama suami sampai dibangunin, kamu kenapa gitu. Terus saya terus cerita. Jadi posisinya tuh dia nindihin saya yang hitam besar itu, tapi kayak kesannya mau cium saya gitu loh Mas posisinya. Jadi posisinya udah tengkurap gini, udah kayak berhadapan gitu loh. Tapi dia berusaha mau cium saya gitu. Akhirnya saya berusaha berontak, teriak gitu, sampai teriak beneran, terus sama suami dibangunin gitu. Itu kejadian 3 kali. Habis itu kalau tahun ini itu udah bener-bener ekstrim Mas. Seperti apa tuh? Jadi siang saya tidur, itu tiba-tiba ada seperti bayangan suami saya di depan saya. Itu kan saya nyamping tidurnya, tahu-tahu dia di samping saya berhadapan gini mukanya, tahu-tahu cium bibir saya gitu. Saya kaget, habis itu kebangun, tapi suami saya lagi di bawah gitu, lagi berberes di bawah gitu posisinya. Jadi saya di situ pure sendirian, nggak ada siapa-siapa gitu. Terus di sini kan ada mobil satu Mas posisinya. Malam itu malam Jumat, kayak malam sekarang gini. Itu lampu mobil yang di dalam tiba-tiba nyala sendiri. Aku sama suami kaget liatnya, loh nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, tahu-tahu lampu nyala sendiri di dalam mobil itu. Terus suami berusaha buka mobil, matiin lampu, terus ditutup, udah. Terus kalau malam itu sekitar jam 3 dini hari, itu kayak ada suara tangisan di bawah, di lantai 2. Soalnya kan posisinya saya di lantai 3 nih. Itu suaranya lirih gitu, suara perempuan nangis. Jadi kayak gitu. Itu sekitar 5-10 menitan Mas itu dengar suara tangisan itu. Terus kejadian lagi kan saya keluar kota Mas. Ini suami saya tinggal di sini. Dia sendirian kan di sini posisinya. Kita kan suka tidur dini hari gitu karena insomnia gitu kan. Itu suami saya dengar di bawah di lantai 2 itu kayak ada orang ngobrol. Itu posisinya jam 2:30-3 pagi. Itu orang ngobrol. Terus kayak apa ya namanya ya? Kayak barang jatuh, prank gitu kan. Jadi kayak nanti jatuh gitu loh Mas suaranya gitu. Terus sama suami turun pakai baterai handphone gitu kan. Terus dinyalain lampu, nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada barang jatuh juga di sekitar situ. Terus kejadian lagi, saudara ada yang kesini sama temennya gitu. Kebetulan temen itu bisa kayak ya indigo lah gitu loh Mas. Jadi dia bisa lihat gitu, sekelebat gitu. Itu kata teman saudara saya yang di sini pas posisinya kita lagi ngobrol di balkon di sebelah kamar aku gitu. Itu ada perempuan, katanya dia gitu. Itu ada perempuan di pintu. Jadi pintu ini penghubung antara balkon sama garasi.
gitu. Soalnya kamar aku tuh sebelah garasi, Mas. Oh, oke. Jadi perempuan itu katanya berdiri sambil nunduk gitu. Terus si teman saudara aku tuh bilang, Mbak, ini aku lihat di situ ada perempuan gitu. Tapi posisinya dia sedih, mukanya muka sedih sambil nunduk gitu. Terus ada poci juga di sini. Katanya di lantai 2 gitu. Dia bilang ada poci di lantai 2 sama kakek-kakek. Itu rambutnya putih, jenggotnya tuh panjang sekaki katanya. Itu di lantai 2, tapi yang di seberang lantai 2. Soalnya kan lantai 2 itu kan memanjang gitu, Mas, posisinya. Jadi dari kamar ke kamar gitu. Itu katanya di bawah gitu. Kalau saya kan nggak bisa lihat gitu-gituan ya, Mas. Cuman ya setengah percaya setengah enggak gitu. Tapi saya juga nyadarin, saya juga ngerasa kayak gini gitu kan, aneh gitu. Terus posisinya tahun kemarin itu saya sempat mimpi. Itu ada perempuan. Ini mimpi sih, Mas. Jadi minta tolong ke saya gitu. Intinya dia nangis-nangis, minta tolong bantuin saya gitu, sambil nangis sedih gitu. Lah, saya bilang, bantu apa? Saya nggak bisa bantu apa-apa gitu. Sambil dia pegang perut gitu, pegang perut dia. Loh, kenapa perutnya, Mbak? Aku bilang gitu kan. Tolong saya tolong, saya kesakitan gitu. Tapi posisinya ya emang saya nggak bisa bantu karena saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak, istilahnya kayak nggak bisa, kayak punya kelebihan juga nggak gitu loh. Terus akhirnya saya kebangun cerita sama suami, terus kita cocokin nih sama teman saudara nih yang waktu itu katanya lihat perempuan gitu kan di pintu itu. Terus kita cocokin nih, apa perempuan itu yang dalam mimpi aku ya, aku gitu kan sama suami. Ya mungkin dia minta tolong, butuh bantuan kali atau gimana gitu ya, istilahnya kayak awal penasaran gitu loh, Mas. Ini bosnya saya lagi di balkon nih. Oke, berarti ini sekarang lagi di lokasi ya, Mbak ya? Iya, ini lagi di tempatnya. Mungkin sebelum saya sambungkan ke Mas Boni, Mbak Titi ya. Iya. Oke. Saya akan tanya-tanya dulu. Untuk yang kejadian pertama tadi yang dijelaskan oleh Mbak Titi yang ada bayangan hitam tadi, ini kejadian di mana terjadinya? Di kamar ya? Iya, di kamar yang sebelah sama garasi itu. Itu di lantai 3? Iya, di lantai 3. Okay. Yang sebelahnya balkon. Oke. Ini sebenarnya bangunannya bangunan model seperti apa sih, Mbak? Rumahkah atau bangunan yang memang unik gitu? Ini rumah minimalis, total 4 lantai, Mas. Cuman ini kan dipakai kalau acara keluarga aja sih, pada datang ke sini gitu buat bareng-barengan gitu di sini dari luar-luar kota gitu. Oke, ya paham. Oke. Lalu itu ada 4 lantai ya, Mbak? Ada berapa lantai? Iya, total 4 lantai. Saya 4 lantai, saya yang di lantai 3 ya. Oke. Untuk dari segi bangunannya sendiri, ini sebenarnya bangunan lamakah atau kayak bangunan masih kelihatan modern gitu, Mbak? Oke. Kita sepertinya 12 tahunan lah gitu. Oke. Gimana tadi, Mbak? Kita sempat terputus. Ini bangunannya sudah kayak cukup tua gitu atau lumayan baru? Ini baru, Mas. Jadi dulu tuh riwayatnya di sini tuh Oke, sepertinya koneksinya memang sedang terganggu, kerabat Imelda. Sambil menunggu untuk Mbak Titi tergabung lagi. Halo? Oke. Ini tadi Mbak Titi sedang menjelaskan riwayatnya bangunannya itu seperti apa, Mbak Titi?
Ini dibangun sekitar 12 tahun yang lalu, Mas. Belum lama sih. Oke. Bangunan baru ini termasuk. Oke, tapi memang ditempati di momen-momen tertentu, bisa dibilang seperti itulah ya. Tidak ditempati secara full gitu ya. Iya. Mbak Titi meninggal di tempat itu dari tahun? Dari tahun 2014 ya, kalau nggak salah 2014-13an lah, Mas. Oke. Baik. Tadi dari bayangannya itu Mbak Titi yang dilihat di kamar. Ini yang kelihatan adalah bayangannya aja atau kelihatan sampai bentuknya gitu? Maksudnya bentuk seperti pria atau apa gitu? Itu solid sih, Mas. Jadi kayak, ya, jadi tinggi besar tapi full hitam semua, nggak bisa lihat mukanya, Mas. Oke, tapi solid gitu ya, nggak kayak bayangan gitu ya? Nggak, iya solid. Oke. Lalu ini kan ada 4 lantai nih, Mbak. Ada 4 lantai, tiap lantai itu berbeda-beda fungsinya kah atau semuanya bangunannya kayak sama gitu, kayak kamar-kamar gitu semua dari lantai 1 sampai lantai 4? Dari lantai 1 sampai 4 semua sama. Kamar, ada dapur, ada kamar mandi. Oke. Kamar saya ini juga kamar dapur sini. Oke. Baik. Dapur, sebelahnya lagi tangga turun ke bawah, sebelahnya kamar mandi. Oke. Yang di lantai 2 ini sering dipakai nggak, Mbak? Maksudnya sering dipakai buat aktivitas Mbak Titi atau suami sehari-hari gitu? Enggak, cuman buat mandi aja sih di bawah, kalau pengen mandi di bawah gitu. Oke. Tapi biasanya memang semua aktivitas Mbak Titi dan juga suami ada di lantai 3 gitu ya? Iya, di garasi, di kamar gitu, di balkon. Kalau malam duduk di sini di balkon. Oke. Ini di sekitar situ banyak tanah kosongnya atau di daerah padat penduduk itu, Mbak? Di sebelah kiri ada rumah, baru dibangun sih, dan baru ditempatin. Dulunya kebun, Mas, ini. Oke. Dulunya kebun ya? Ya. Terus yang sebelah kanan ini masih kebun, Mas. Ada banyak pohon. Iya, kebun. Oke. Ada pohon nangka. Terus ada pohon ini apa sih? Pisang. Kebanyakan pisang sih sebelah ini kebun. Oke, baik. Baik, sepertinya akan kita sambungkan ke Mas Bo ya, Mbak Titi ya. Mas Bo, ini satu cerita yang menarik yang mungkin bisa dibilang gangguan yang dialami oleh Mbak Titi bisa dibilang cukup ekstrim juga ini. Ini sebenarnya apa yang terjadi, Mas Bo? Ya, ini nun sewu buat Mbak Titi. Iya, Mas Bo. Ya, ini memang ada sesuatu hal yang menarik ya kalau bahasa saya. Nun sewu sekali lagi saya tidak memberikan kesan apa ya, meden-medeni atau misalnya nakut-nakuti Mbak Titi, tidak. Cuma tidak tahu kenapa pada waktu Mbak Titi telepon ini sempat adanya terbayang satu visualisasi nun sewu tentang masa lalu, kalau bahasa saya seperti itu. Masa lalu dari tempat daerah situ ya, nun sewu daerah situ, bukan di tempatnya panjang tapi di daerah situ. Yang saat itu juga resiko alamnya itu terus kemudian dimunculkan lagi, terus kemudian lewat mimpi pada waktu itu nun sewu. Nun sewu Mbak Titi, nun sewu di daerah panjenengan itu nun sewu, apakah ada rumah-rumah kuno atau bisa dikatakan rumah Belanda? Rumah Belanda gitu ya? Rumah Belanda sih kayaknya masih jauh sih dari sini, Mas Bo. Oke. Mungkin nun sewu bisa dikatakan rumah zaman Belanda terus kemudian direnovasi juga kan mungkin nun sewu nggih. Mbak Titi tahu ya. Situ terus kemudian di situ juga bayangan saya agak ke sana itu ada jurang yang curam gitu kalau bahasa saya. Iya, betul sekali, Mas Bu. Terus kemudian nun sewu. Nggak tahu kenapa kok bayangan saya jika dari jalan raya terus masuk sebelah kiri nggih nun sewu nggih. Kalau dari atas itu mungkin kalau kita bayangkan saya turun terus daerah itu terus kemudian turun nggih nun sewu.
turun terus kemudian ada belokan Nun Sewu. Apakah Nun Sewu di daerah sebelah kiri rumah panjenengan Nun Sewu, ataukah yang ditempati panjenengan ini Nun Sewu? Halo Mbak Titi. Halo. Halo? Ya. Oke. Masih bisa mendengar suara kita Mbak Titi? Halo Mbak Titi. Oke. Sepertinya koneksinya cukup terganggu juga nih malam hari ini. Halo. Nah. Oke, baik. Tadi ini statusnya masih menghubungkan ulang, tapi ada suara yang masuk. Tapi Nun Sewu, halo Mbak Titi. Halo Mbak Titi. Ya. Mbak Titi, pada waktu saya menjelaskan tadi Nun Sewu, yang sebelum terputus tadi dengar tidak suara kita Nun Sewu? Atau suara saya? Halo. Iya. Halo, dengar suara kita Mbak Titi? Tadi sih saya dengarnya dari radio sih Mas Bu. Di headphone. Iya, dengar. Oke. Nun Sewu, apakah yang di tempat ini ada di sebelah kiri panjenengan dari jalan raya itu? Iya. Oke. Nun Sewu. Maaf Mas, bisa merinding nih sini. Jadi kalau bahasa saya gini, sebelum ke tempatnya panjenengan, di situ di sebelah kanan itu apakah ada rumah kosong, Mbak? Mungkin jarak sekitar 20 meter dari sebelum sampai ke tempat Anda ini, Nun Sewu. Apakah ada rumah kosong, Nun Sewu? Sebelah kanan, Mbak? Iya, di sini ada rumah di sebelah kanan itu dijual. Itu udah kosong hampir 1 tahun sih Mas Bu. Oke. Nun Sewu, dan sebelumnya sekitar 20 meter sebelum sampai ke tempat panjenengan, di sebelah kanan itu ada rumah kosong yang Nun Sewu bisa dikatakan sudah cukup lama dan itu sudah ditumbuhi belukar gitu Nun Sewu. Iya. Sebelah kanan. Betul ya, Mas Bu. Oke. Iya. Oke. Jadi di sini sudah saya visualisasikan Mbak Titi nggih Nun Sewu. Ada 2 di sini ya Mas Irfan ya. Di sini ada 2 penampakan makhluk asal. Yang satu memang Nun Sewu, yang saya gambar pertama yaitu Nun Sewu. Memang makhluknya itu memang banyak bulunya, jadinya memang kelihatannya itu hitam ya seperti itu. Dan yang kedua adalah Nun Sewu penampakan orang hamil yang sedih saat itu Nun Sewu. Dan ini Nun Sewu adalah residu alam suatu kejadian pada masa itu kalau bahasa saya seperti itu. Jadi tidak tahu kenapa pada waktu Mbak Titi ini bercerita Nun Sewu, di visualisasi saya itu kok kemudian kayak orang itu kayak melihat film di mana Nun Sewu sekali Nun Sewu. Dan ini ada hubungannya dengan zaman revolusi kalau bahasa saya, mungkin sekitar tahun 42 45. Sesuatu yang terjadi di zaman itu gitu ya Mas Boy. Ya. Jadi di sini adalah Nun Sewu, ada seorang pribumi yang saat itu Nun Sewu baru mengandung Nun Sewu sekali. Baru mengandung Nun Sewu. Iya betul sekali Mas Bu. Soalnya di mimpi saya itu seperti ada rumah sakit, tapi rumah sakit kayak zaman penjajahan gitu loh Mas Bu. Jadinya saat itu ada seorang pribumi Nun Sewu yang saat itu Nun Sewu ada hubungannya dengan Nun Sewu kolonial Belanda saya itu. Terus kemudian dia Nun Sewu hamil sih Nun Sewu. Terus kemudian saat itu ditinggalkan begitu saja. Terus kemudian Nun Sewu saatnya ini perlu saya ceritakan Mas. Mungkin nggak apa Mas, sebelumnya saja. Ya, jadinya pada saat itu ada Nun Sewu pribumi itu Nun Sewu dibunuh Nun Sewu sangat dibunuh. Tapi kenapa harus saya gitu loh Mas Bu? Kenapa nggak suami gitu loh? Mungkin seperti ini Mbak. Itu kan residual alam ya. Itu yang pertama. Yang kedua, frekuensi makhluk asal ini cocok dengan frekuensinya. Dalam arti cocok bukan gini. Pada saat itu frekuensi yang ditangkap oleh makhluk asal ini pas met kalau bahasa saya seperti itu. Kalau kita ibaratkan di dunia kita itu gini. Contoh Mbak Titi kok selalu curhat dengan temannya yang pakai jilbab warna pink, contoh gitu. Kok enggak, kenapa kok yang itu enggak yang lain? Nun Sewu. Contoh, saya contohkan seperti itu. Atau memang sama-sama jenengan juga sama warna pink terus kemudian curhatnya sama jilbab warna pink. Ini contohnya seperti itu.
Simpelnya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Jadinya tidak orang itu kan cocok untuk curhat ke siapapun, bahkan untuk sahabatnya pun kalau tidak cocok juga tidak curhat kan gitu. Ini logikanya seperti itu Mbak Titi. Gitu. Iya, pada saat itu terus kemudian saat itu memang menangis dan ini sambil memegang perutnya, tapi di situ di bayangan atau di mimpi Mbak Titi ini tidak ada darah di situ. Cuma dia memegang perutnya. Kan saya minta tolong deh, tolong seperti itu. Karena di sini nun sewu dibunuhnya itu bukan terus kemudian di apa ya Mas? Tusuk atau ditusuk enggak, gitu, tapi malah nun sewu dicekik. Kalau bahasa saya seperti itu. Karena sang kolonial ini ya nun sewu tentara Belanda saat itu terus kemudian tidak mau bahwasanya nun sewu. Ya. Oke. Hasil dari hubungan ya Mas Boy. Seperti itu. Dan ini memang kalau bahasa nun sewu sangat di tahun 42-45 kalau bahasa seperti itu. Oke. Ini untuk sosok yang si wanita itu ya Mas Boy ya, yang sering menangis, didengar menangis. Iya, betul sekali. Dan juga dilihat oleh tadi gitu ya Mas Boy. Jadi di sini adalah bentuk menangis ini bukan berarti terus kemudian menakut-nakuti, tidak. Justru malah ada satu pesan lagi yang akan disampaikan kalau bahasa saya gitu. Oh. Iya. Oke. Saya merasakan di mimpi saya seperti itu Mas Bu. Jadi pengen ditolong, pengen gimana biar dia bisa tenang gitu mungkin. Ya, kalau bahasa saya gitu, dia minta didoakan lah seperti itu. Okay. Minta tolongnya bukan berarti ini perut saya ditolongin enggak, tapi justru malah nun sewu. Iya. Karena bisa dikatakan nun sewu jiwanya ini masih apa ya, kalau bahasa saya belum tenang ya nun sewu. Tapi ini untuk kembali lagi ini untuk sosok yang si wanita ini Mas Bu. Untuk sosok yang bayangan hitam ini Mas Bu. Karena bisa dibilang gangguan yang atau interaksi yang diberikan oleh si bayangan hitam ini kepada Mbak Titi bisa dibilang lebih ekstrim gitu. Ya, kalau bahasanya gini Mas, memang bayangan hitam itu bukan berarti terus langsung dari tempatnya Mbak Titi, enggak. Cuma di situ nun sewu. Di bayangan saya itu tadi 20 meter sebelum tempatnya Panjenengan, di sebelah kanan itu ada rumah kosong yang sangat-sangat lama sekali. Dia datang dari situ. Terus kemudian suara apa ini Mbak? Apa itu tadi Mbak? Jadi kan menggeser sesuatu Mbak. Kayak ini juga ada kebun sih, terus ada enggak barusan suara apa? Menggeser sesuatu atau apa? Kayak ada suara. Wah. Dan ini mungkin enggak ada sih. Kalau suara sejelas ini mungkin kerabat Imala juga mendengar sih. Ya, harusnya kerabat Natmar juga mendengar ya. Dan saya. Jadinya kayak orang kayak gitu loh, kayak mungkin menggeser kursi atau apa tidak ya? Gitu ya. Iya, suami saya dengar di radio. Dengar ya, suaminya dengar ya. Ini mendengarkan juga ya sama suami. Iya, suami saya dengar soalnya posisi saya ini sama suami di balkon. Tapi dengar. Iya, tapi dengarnya di radio katanya dengar. Oke. Iya, tapi saya nggak dengar di sini. Sesuatu ya, enggak ya? Oke. Sama sekali. Oke. Baik. Kembali lagi Mas Bu untuk di sosok yang bayangan hitam ini. Karena tadi ketika Mas Bu bercerita tentang bayangan hitam ini, tapi justru malah ada suara itu tadi. Ada suara itu tadi ya. Ya kalau bahasanya gitu. Jadi perpindahan dari rumah kosong itu terus kemudian kebetulan di tidak jauh dari jenengan nun sewu ada rumah kosong juga kan itu. Yang tadi diceritakan dijual seperti itu. Oke. Jadi kalau bahasa saya lucu Mas ini Mas. Ini koneksinya lucu. Lucunya gini. Padahal Mbak Titi ini kan di atas kan. Iya. Harusnya sinyalnya itu kan jelas. Iya. Tapi kenapa tadi di sini itu nun sewu masih jalan terus, tapi suaranya tidak ini. Ya terkesan kayak ada sesuatu yang menghalangi kalau bahasa saya seperti itu. Suaranya. Halo, Mbak Titi. Berapa? Halo, iya. Ini suami saya dengar Mas di garasi ada ketukan. Ada ketukan barusan. Iya. Terus gini Mbak, nun sewu, frekuensi teleponnya Panjenengan ini juga lucu kalau bahasa saya. Iya. Nah ini menghubungkan lagi. Terus kemudian tadi masih nyambung tapi suaranya tidak dengar. Iya. Jadi tidak ada indikasi menghubungkan ulang, tetapi kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik gitu sama Mbak Titi. Iya. Oke. Merasakan begini ya Mas? Halo. Iya. Emang sepertinya memang cukup berat cerita dari Mbak Titi ini. Tapi sekali lagi Mas Bu, apakah sebenarnya si bayangan hitam ini sedang mencoba melakukan sesuatu gitu? Ya kalau bahasa saya kita malah terputus.
Dan sepertinya kita agak sedikit kesusahan Mas Bu untuk menghubungi Mbak Titi. Ini anehnya hanya memanggil saja. Jadi seperti ada memang seperti yang Mas Bu bilang tadi, ada satu frekuensi yang ya terkesan ada suatu frekuensi yang memang menutupi sinyal. Ya gini, oke, mungkin daerah sana itu kan daerahnya menurun gitu kan. Iya. Cuma kalau bahasa tidak seperti itu. Iya. Karena gini, Nun Sewu Mas, memang di sini energinya sangat besar. Apalagi pada waktu tadi kita singgung soal sesuatu yang besar itu tadi, Nun Sewu. Iya. Terus kemudian suaminya Mbak Titi mendengar ada sesuatu Ketukan dari garasi ya, seperti itu. Jadi memang di sini memang interaksinya kalau bahasanya gini ya Mas ya, sangat kuat ya. Halo Mbak Titi. Oke, sepertinya kita memang agak sedikit kesusahan untuk bergabung dengan Mbak Titi lagi, Mas Bu. Ya, mungkin Mbak Titi bisa mendengarkan kalau misal belum bisa terkoneksi lagi, mungkin Mbak Titi bisa mendengarkan tanggapan dari kita melalui radio saja gitu ya, Mas Bu ya. Ya, jadi gitu. Memang sosok hitam ini memang menyukai eter daripada Mbak Titi ya, kalau bahasa saya seperti itu. Oke. Oke, baik. Lalu tapi sebenarnya intinya berbahaya atau tidak sih Mas Bu si sosok bayangan hitam ini? Kalau bahasa saya ini berenergi negatif, Nun Sewu sekali. Oke, baik. Baik. Mbak Titi mencoba untuk menghubungi kita lagi, tapi mungkin kita tidak punya banyak waktu ya. Halo Mbak Titi. Ya, dan juga koneksinya masih terganggu ini kerabat Imelda. Oke, halo Mbak Titi. Halo. Oke. Iya maaf. Di sana gimana kondisinya Mbak Titi? Apakah memang yang dirasakan juga apa ya? Atmosfernya udah mulai berbeda atau seperti apa? Semakin dingin sih Mas. Ya, Nun Sewu. Tapi bukan karena saya lagi di balkon sih, cuman dinginnya dingin beda aja. Nun Sewu, mulai mencium bau apa Mbak Nun Sewu? Ada aroma-aroma kayak kopi gitu enggak Mbak? Sama rokok apa ya? Kalau bahasanya rokok siong gitu enggak Mbak? Halo? Oke. Mbak Titi sekali lagi mohon maaf kita tidak bisa menghubungi Mbak Titi lagi karena memang koneksinya sangat-sangat terganggu di akhir-akhir bagian cerita dari Mbak Titi sendiri. Jadi mungkin saya harap Mbak Titi dan juga suami mendengarkan tanggapan dari kita dan saya dan juga Mas Bu di malam hari ini, karena sekali lagi kita harus memberi waktu untuk pendengar lainnya untuk bergabung ya. Tapi sekali lagi terima kasih.